Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya proses pembelajaran kita ini lancar sampai ke kegiatan berikut, tolong Anda Rehan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Dulu aja mereka berdoa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Sholli ala dika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selesai berdoa. Tolong Fitriani Mulia bacakan Al-Quran cukup satu ayat saja. Mulai mengingatkan baik-baik. Ada teman-teman yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir ini? Nggak tahu. Anda tidak hadir, ada beritanya? Sakit tuh. Sakit. Siapa lagi? Mayang mana dia yang Mayang? Mayang ada kabarnya? Tidak. Tidak apa? Ada dia? Yang tidak ya? Saya tidak ada kabar dan keduanya berarti mereka berdua adalah papa. Kemudian kita di sini materi kita adalah mengenai besaran dan satuan. Nah, mengenai besaran dan satuan. Pada besaran dan satuan ini sudah Anda pelajari ketika Anda SMP, mungkin tingkat salah lihat dahulunya. Sudah belajar kan? Sudah. Apa contoh besaran itu? Siapa yang bisa menyebutkan contoh besaran? Panjang. Gina? Apa contoh besaran yang sudah dipelajari di SMP dulu? Masa, ya? Apa? Masih ingat apa contoh besaran? Rehan? Masih ingat, Fitri? Jumlah zat itu juga salah satu contoh besaran dalam fisika. Jadi ada besaran dalam fisika, ada yang tidak termasuk dalam besaran. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Ada di sini tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 6. Setelah proses belajar kita diharapkan mampu mengenai tujuan pembelajaran tersebut. Coba Sotoni baca 1 dan 2, poin 1 dan 2. Melalui pengamatan gambar, siswa mampu menentukan besaran yang terdapat dalam gambar dengan benar. 2. Melalui pengamatan video, siswa mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunan dengan benar. Oke. Siap? 3 dan 4. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu memahami konsep besaran turunan dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyerapkan konversi satuan dengan benar. Oke, kita lanjutkan 5 dan 6. Denny. Setelah menelaah narasi soal, siswa mampu memecahkan masalah pada besaran turunan dengan benar, menyajikan hasil diskusi berdasarkan tugas dalam KPD. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran kita.
Ya, nanti menjadikan hasil diskusi ini kita akan melakukan diskusi nantinya ya dalam proses belajar kita. Kemudian kita lanjutkan, di dalam proses pembelajaran ini ada penilaian yang akan Ibu ambil. Penilaiannya ada 3, ada penilaian kognitif, ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian kognitif ini Ibu ambil nanti di akhir pembelajaran. Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, ini evaluasi ini akan Anda kerjakan pada HP Anda masing-masing dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Ya. Kemudian penilaian sikap. Penilaian sikap ini akan Ibu ambil nanti ketika Anda melaksanakan diskusi. Penilaian sikap yang akan Ibu ambil, yang pertama Anda berani untuk bertanya dan diskusi nanti. Kemudian yang kedua mengemukakan pendapat. Yang ketiga adalah percaya diri. Jadi ada 3 yang akan dinilai. Kemudian pada penilaian keterampilan juga ada 3. Yang pertama adalah aktif dalam kelompok. Kemudian ada kerjasama Anda dalam kelompok. Yang ketiga adalah kekompakan dalam kelompok. Jadi ada 3 penilaian: kognitif, sikap, dan keterampilan. Akan semuanya sebelum kita belajar, Ibu cek kerapian Anda semuanya ya, termasuk bajunya. Ziad, mana adasinya Ziad? Hilang. Nanti cari lagi ya, yang hilang itu mudah ketemu, bisa dipakai untuk hari berikutnya. Kemudian LKPD dan materi ajar itu sudah Ibu kirimkan lewat WA group, sudah di-download? Sudah. Nah, minimal wajib 1 ke kelompok yang punya. Ini kan kalau iya sudah ada, ini kan. Mana LKPD-nya itu kelompok berapa Elsa? 2. Kelompok 2, kelompok 1. LKPD-nya mana? LKPD-nya tunjukkan LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 3. Udah? Oh, kelompok 3. Oke, ini udah ya. Ini udah ya, kelompok 3 LKPD-nya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita diskusi kelompok. Tolong Anda duduk secara berkelompok. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, kelompoknya sudah dibagi kan. Nah, silakan duduk berkelompok masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3 di sana. Satu mejanya juga di selesai semuanya. Nah, perhatikan semuanya. Di sini ada gambar. Nah, ini gambarnya. Ini gambar apa kira-kira ini, Denny? Gudang kayu. Gudang kayu. Ya. Di sini gudang kayu ini kira-kira adalah kujang. Kita perhatikan narasinya. Seorang anak alumni SMK diangkat dipanggil kujang. Setelah tamat SMK, dia tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, setelah tamat SMK, dia membuka usaha gudang kayu di kampungnya. Sebuah penduduk di sekitar kampung yang membutuhkan kayu atau papan selalu memesan kepada Ujang. Bapak Rahmat memesan papan coran untuk membangun rumah. Papan yang dipesan berukuran panjang 4 meter, tebal 2 cm, dan lebar 20 cm sebanyak 2 meter kubik. Apakah yang harus diketahui oleh Ujang untuk memenuhi pesanan Bapak Rahmat? Nah, di sini apa yang harus diketahui oleh Ujang untuk memenuhi pesanan Bapak Rahmat ini dengan ukuran panjang papan 4 meter, tebalnya 2 cm, dan lebar 20 cm sebanyak 2 meter kubik. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Ujang terlebih dahulu? Siapa bisa kira-kira? Ujang harus tahu berapakah jumlah papan yang dibutuhkan oleh Bapak Rahmat. Ya, bagus Elsa. Ujang itu harus tahu berapa jumlah helai papan yang harus disediakan untuk Bapak Rahmat. Nah, itu tolong dicatat satu masalah kita yang berkaitan dengan gambar itu. Kemudian gambar selanjutnya, video selanjutnya, ini adalah video. Tolong perhatikan videonya baik-baik.
Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah semua gambar yang ada dalam video ini termasukkah ke dalam besaran fisika semuanya? Nah, ini ada dua yang akan kita selesaikan masalahnya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Elsa, berapa helaikah jumlah papan yang harus disediakan oleh Ujang untuk pesanan buat ramah? Yang kedua apa? Apakah semua gambar dalam video ini termasuk ke dalam besaran fisika? Ya, sekarang ini akan kita diskusikan. Nah, tolong Ananda kerjakan LKPD kita. Nah, jadi di dalam LKPD ini ada petunjuk penggunanya, silahkan dibaca petunjuk penggunaannya, baca petunjuk penggunaannya, kemudian baca langkah-langkahnya, dan dikerjakan sesuai dengan prosedurnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, langsung bekerja. Ya, silakan bekerja, Anda. Kalau ada yang mau ditanyakan ketika mengisi data, silakan tanyakan nanti. Silakan bekerja. Saya KPD-nya. Apakah yang dimaksud dengan besaran fisika dari kalkulator? Sudah sama ya? Sama dengan besaran buahnya di mana? 1000. Tiga dua jauh. Yang kedua itu ada cuek. 48. Lihat di sini panjangnya 48. Ini timpang loh. Besar. Ini lagi. Dan boleh belum habis. Enam boleh. Kasih Dan pegang. 15,5. Tebalnya udah. Ya pegang. Luas sama dengan Panjang 32. Tebalnya 1,5. Lebarnya 17. ada panjang papan, lebar papan, lebar papan, artinya apa? Ini alat ukurnya, Nak. Alat ukur. Ini nilainya di sini.
Ya, konversikan nanti ya. Satuan yang Anda dapatkan dalam pengukuran itu adalah satuan sentimeter. Jadikan ke dalam meter. Ya, dari sentimeter konversikan ke dalam meter. Kemudian ada kolom untuk menentukan luas papan. Berarti luas papannya Anda cari. Kemudian volume papannya juga dihitung. Ya, silakan masukkan, ini sudah masukkan ke dalam tabel. Nah, ini diisikan ke dalam tabel ya, sesuai dengan kolom-kolomnya. lambat nih. Semuanya sudah selesai diskusi? Jauh. Satu sudah? Kedua? Kelompok tiga? Halo kelompok tiga? Halo Fitri, udah siap? Kelompok tiga? Udah. Sekarang kita lanjutkan presentasi salah satu kelompok ke depan. Nah, kita diskusikan hasil diskusi dari masing-masing anak dari. Silakan kelompok satu ke depan semuanya. Satu. Kelompok dua. Kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 tentang kegiatan 1. Pada kegiatan ini, memilih gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 1. Mengelompokkan gambar ke dalam tabel. Tabel 1 besaran fisika dan bukan besaran fisika. Besaran fisika, waktu, suhu, kuat arus listrik, gaya, volume silinder, energi, luas, intensitas cahaya, jumlah zat, massa, daya, massa, jenis zat, dan panjang. Bukan besaran fisika, cantik, sibuk, indah, pahit, jelek, gembira, asin, sedih, hitam, manis, bagus, dan sedang menangis. 2. Apakah yang dimaksud dengan besaran dalam fisika? Berikan contoh. Besaran fisika adalah besaran yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Contohnya volume pasir sama dengan 2 meter kubik. Pada kegiatan selanjutnya akan dibacakan oleh Zulkami. Zulkami, dipersilakan. Kegiatan 2. Pada kegiatan ini kita mengelompokkan besaran fisika ke dalam besaran pokok dan besaran turunan berdasarkan kegiatan satu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Besaran turunan: gaya, volume, silinder, energi, luas, massa, jenis zat. Apakah yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud dengan besaran turunan? Berikan contoh minimal di bawah. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh: gaya, momentum, kecepatan usaha. Kegiatan 3 akan dilanjutkan oleh Madiani Chandra. Dan silakan. Pada kegiatan kami kita akan menentukan satuan besaran pokok dan satuan besaran turunan dalam melakukan praktikum pengukuran panjang papan dan mengkonversikan satuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 1. Tindakan besar pokok di atas ke dalam tabel 2 ini. Yang pertama, besaran pokok, ada panjang satuannya meter. Kedua, ada massa satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu satuannya sekon. Suhu satuannya celcius dan kuat arus satuannya ampere. Intensitas cahaya dan jumlah zat satuannya mol. Yang kedua, pindahkan besaran turunan di atas ke dalam tabel. Besaran turunan ada gaya, satuannya kilometer, kilogram, meter per sekon. Yang kedua ada volume, satuannya meter per kubik. Dan ketiga ada energi, satuannya joule, luas, dan
dan luas satuannya meter Meter kuadrat. Dan selanjutnya ada massa jenis, satuannya kilometer per kilogram per meter kubik, dan daya ada joule dan sekon. Atau selanjutnya kita akan melakukan pengukuran langsung pada papan yang telah disediakan. Yang diukur adalah panjang dari sini sampai ke sini. Panjangnya 48 cm dan lebarnya dari sini sampai ke sini 16 cm, dan tebalnya dari sini sampai sini tebalnya 2 cm. Dari data yang telah diukur, kita mendapatkan luasnya 768 cm dan volumenya 1536 kali 10 meter per kubik. Demikianlah hasil diskusi kelompok 2. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok 1 dan 3 jika ada saran dipersilakan. Menurut saya, satuan dari suhu dalam dasaran pokok adalah Kelvin, bukan Celsius. Saya mau bertanya, bagaimana caranya mengkonversi satuan panjang? Terima kasih atas pertanyaannya bagi kelompok 3. Sebelum pertanyaannya kami jawab, kami akan berdiskusi dulu. Baiklah, mungkin kami agak kesulitan untuk menjawab pertanyaan kelompok 3. Apakah dari kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan kelompok 3? Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membantu kelompok 2 untuk menjelaskan bagaimana cara mengukur frekuensi panjang. Cara mengukur frekuensi panjang yaitu dengan mudah, yaitu dengan menggunakan tangga konversi satuan panjang, yaitu dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Pada setiap tangga, jika turun satu tangga itu berarti dikali dengan 10. Jika naik satu tangga itu berarti dibagi dengan 10, angka 10. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kembalikan kepada kelompok 2. Sekian, terima kasih. Apakah kelompok 3 sudah paham? Sudah. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ayo, Cik. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai kegiatan 3 nomor 5. Saya kurang paham soal nomor 5, dan haruskah dicari volume papan tersebut dulu sebelum mencari berapa banyak papan yang dibutuhkan dan cukup bisa dibangun. Iya, memang harus dicari satu papan setelah kita dapatkan. Untuk mencari jumlah papan, volume yang diminta dibagi dengan volume satu papan. Dari sini kita dapat menunjukkan jumlah papan yang dibutuhkan. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah paham? Sudah paham. Pertanyaan yang lain, tanyakan dulu. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. kita tutup saja. Demikianlah hasil diskusi kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan, kita sudah selesai diskusinya. Sangat bagus sekali tampilan dari kelompok 2. Nah, jadi di sini kita mendiskusikan mengenai besaran kesatuan. Anda sudah mengerjakan RKPD kita. Anda digiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang berada pada RKPD. Jadi dari situ tentu kita bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Coba kelompok 1 bisa menyimpulkannya. Kelompok 3, ya bisa, silakan.
Dua, besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Tiga, dalam konversi satuan, gunakan tanggal konversi satuan. Dalam memecahkan masalah pada besaran turunan, kita harus tahu dulu besaran apa yang ditanya. Sekian kesimpulan dari saya. Nah, bagus. Itu adalah kesimpulan dari kelompok 3. Jadi mari kita simpulkan secara bersama-sama. Yang pertama kita pelajari adalah mengenai besaran. Besaran itu apa tadi? Mira? Apa besaran itu tadi? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Ya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Kemudian yang kedua, besaran pokok. Rehan, apa itu pengertian dari besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri. Terus besaran yang berdiri sendiri, kemudian ditetapkan satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ada 7 macam besaran pokok ya. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, kemudian jumlah zat. Nah, itu merupakan besaran pokok. Kemudian ada besaran yang satu lagi, besaran turunan. Besaran turunan itu apa itu asal artinya? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Apa contohnya? Lihat besaran turunan. Ada yang kita ukur tadi ya, seperti luas, apa lagi? Volume, papan. Nah, itu merupakan salah satu contoh besaran turunan. Ada lagi kecepatan, ada momentum, ada energi, kemudian ada daya, ada apa lagi? Energi potensial. Itu merupakan contoh-contoh dari besaran turunan. Nah, di dalam besaran turunan itu akan ada nanti soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh tadi, berapa jumlah papan yang dibutuhkan oleh seseorang yang memesan. Misalnya pada tadi ada Bapak Ujang yang memiliki gudang kayu, kemudian ada Bapak Rahmat yang memesan kayu 1 meter kubik. Nah, 2 meter kubik, berapakah berapa helai papankah yang dibutuhkan oleh Bapak Rahmat tadi dari pemesanannya? Maka yang Bapak Ujang tadi tentu dia harus tahu berapa ukuran papan yang diminta oleh Bapak Rahmat. Nah, dari ukuran tersebut kita hitung volumenya satu papan berapa. Kemudian baru kita bagi jumlah besaran Bapak Rahmat tadi dibagi dengan volume satu papan, sehingga kita dapatkan jumlah papan yang dibutuhkan oleh Bapak Rahmat tadi. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Ya, paham itu kira-kira? Sudah mengerti? Sudah? Nah, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan kita berikut. Ananda mengerjakan kuis melalui aplikasi Quizizz dengan menggunakan HP masing-masing. Untuk kuis kita berada pada tempat duduk Anda masing-masing seperti simulan tadi. Ya, silakan. Emang nggak mau? Yang sama itu. Enggak, Bro. Kerja sendiri ya. Kerja sendiri. Kenapa lagi jawabannya dari A? Jawabannya 2. Dia boleh jawabannya dari A. Kira udah siap ya? Terakhir ya.
Dina ini banyak yang belum terjawab ini Dina. Ada 3, Zultoni 1 salah yang belum terjawab, ada 5. Oke? Paham kan? Maksudnya? Bisa nanti ya? Nah, berarti ada untuk pelajaran selanjutnya tolong ditingkatkan lagi cara belajarnya. Ya, tingkatkan cara belajarnya. Nanti kita akan mendapatkan kuis seperti ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan nilai yang tertinggi. Paham? Nah, kira-kira ada materi yang belum dipahami tidak? Tidak ada lagi? Ya, sudah. Oke, untuk pertemuan kita berikutnya kita belajar mengenai alat-alat ukur dan ketidakpastian. Jadi minggu depan kalau Anda bawa misalnya, kemudian Anda bawa kelereng 2 buah dengan ukuran yang berbeda. Kemudian kalau ada balok kayu yang bisa diukur mungkin kecil, balok kayu kecil mungkin serpihan kayu misalnya yang berbentuk seperti balok, atau mungkin kotak pensil. Adik-adik Anda di rumah atau kotak pensil Anda, tolong Anda bawa. Nah, minggu depan kita lanjutkan dan Ibu beri Anda tugas membaca mengenai alat-alat ukur dan ketidakpastian ini. Materinya nanti Ibu kirim melalui WA group kita, WA group kita ya. Jadi tolong di-download. KTD-nya juga tolong di-download. Oke? Karena waktu kita sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, tolong rehat, persiapkan lagi, siap-siap untuk kita pulang. Nah, ya KTD-nya tolong dikumpulkan biar Ibu nilai nanti dulu. KTD-nya ya, karena sudah selesai, waktu kita udah habis. Waktu kita cuma 1 jam pelajarannya. Nah, silakan rehat. Siap, Kak. Lanjut kan? Siap, Kak. Setelah belajar mari kita mengucapkan adalah Alhamdulillah.